Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahara. Saya dari kelas 1A, jurusan PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. NPM 24140016. Di sini saya ingin mengerjakan tugas ujian tengah semester atau UTS dari Ibu Monica Teresia MPD, dosen mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia. Menjawab pertanyaan yang pertama, yang dimana pertanyaannya adalah bagaimana menurut Anda bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa? Seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia sangat penting dalam hal pemersatu bangsa, karena seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia berperan sebagai pemersatu bangsa Indonesia sejak diiklankannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu yang sudah ada di Indonesia sejak tahun 680 berhasil menyatukan berbagai kelompok etnis menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia. Berikut ini adalah beberapa peran bahasa Indonesia dalam pemersatu bangsa Indonesia. 1. Sebagai sarana perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. 2. Menumbuhkan dan memelihara rasa kesetiakawanan dan kenasionalan. 3. Membangun peradaban baru tentang Indonesia. 4. Menjadi identitas dan kebanggaan Indonesia. 5. Membantu masyarakat merasa aman dan serasi hidup. 6. Memudahkan pemerintah menginformasikan kebijakan dan strategi kepada warga. 7. Membangun kesepahaman, kesepakatan, dan persepsi yang memungkinkan kelancaran pembangunan masyarakat. Selain sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan sebagai bahasa resmi negara dan bahasa internasional. Cukup sekian jawaban yang pertama. Saya akhiri dengan saya akan melanjut ke jawaban kedua. Akan melanjut ke pertanyaan kedua, yaitu pertanyaannya adalah jelaskan perbedaan fonetik dan fonemik. Seperti yang kita tahu, fonetik dan fonemik merupakan bagian dari fonologi, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa dengan menganalisis bunyi bahasa secara umum. Perbedaan fonetik dan fonemik adalah fonetik mempelajari proses produksi bunyi bahasa, yaitu bagaimana bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucap manusia. Fonetik juga mempelajari hakikat bunyi dalam percakapan dan pengaruhnya pada pendengar. Kedua, fonemik mempelajari bunyi ujaran berdasarkan fungsinya sebagai pembeda arti. Fonemik menganalisis bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu pertanyaannya adalah berikan contoh morfem bebas dan morfem terikat. Yaitu pengertian morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri dan memiliki makna. Contohnya keluarga, rumah, makan, pulang, saya, duduk, kursi, dan guru. Sedangkan morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus terikat dengan morfem lain untuk membentuk ujaran. Contoh morfem terikat adalah kataku menjadi buku, katamu seperti dalam kata menjadi sikapmu, nya menjadi katanya. Sekian dari saya, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan keempat, yang dimana pertanyaannya adalah apa pentingnya mempelajari sintaksis dalam bahasa Indonesia? Seperti yang kita tahu, sintaksis merupakan cabang ilmu bahasa yang penting dipelajari karena membahas tata bentuk kalimat yang merupakan kesatuan bahasa terkecil yang lengkap. Sintaksis juga berhubungan dengan unsur bahasa lain yang membentuk kalimat seperti fonem, kata intonasi, kesenyapan, dan kontur. Beberapa alasan mengapa sintaksis penting dipelajari adalah dalam pembelajaran bahasa, sintaksis membantu siswa mencapai kemampuan berbahasa. 2. Dalam gaya penulisan, sintaksis merupakan elemen penting yang mempengaruhi bagaimana seseorang penulis memanipulasi kalimat. Contohnya, membuat kalimat lebih fleksibel atau lebih mudah dipahami.
Yang ketiga, sintaksis memungkinkan pembelajar menyusun kalimat berbeda yang memiliki makna yang sama. Sintaksis membuat bahasa lebih fleksibel dan mengurangi kekakuan dalam pikiran para pelajar. Yang terakhir adalah sintaksis juga menganalisis bentuk struktur fungsi kalimat melalui subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Saya akan melanjut pertanyaan yang kelima, yaitu di mana pertanyaannya adalah jelaskan pengertian semantik dan analisis wacana dalam bahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu, semantik adalah ilmu linguistik yang mempelajari makna bahasa, sedangkan analisis wacana adalah kajian terhadap bahasa yang digunakan secara alamiah. Semantik adalah ilmu yang mempelajari makna bahasa termasuk jenis, pembagian, pembentukan, perubahan makna tersebut. Semantik merupakan salah satu dari 3 tataran analisis bahasa, yaitu fonologi, gramatikal, dan semantik. Analisis wacana adalah kajian terhadap bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Analisis wacana merupakan salah satu disiplin ilmiah dalam linguistik yang mengkaji wacana sebagai objek kajiannya. Analisis wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap atau tertinggi yang dibangun oleh kalimat atau kalimat-kalimat. Analisis wacana dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Analisis wacana mempertimbangkan konteks yang lebih luas untuk memahami bagaimana konteks itu mempengaruhi makna kalimat. Analisis wacana pada awalnya bersifat konvensional dan menggunakan pendekatan kohesi dan koherensi. Sekian untuk tugas UTS atau ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Monica Teresia MPD. Saya Fatima Jahara berterima kasih kepada Ibu, dan saya harap Ibu dapat menerima tugas video saya. Saya akhiri tugas video saya ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.